Welcome to keseharian di Solo ngapain aja. Oke guys, jadi kita pertama itu makan nasi. Nggak tahu nasi apa, lupa. Udah lama banget nih video baru sempet ngedit alias karena udah penuh. Haha. Ya guys, dan itu aku di Pasar Gede. Next aku tuh bareng temen aku ada Tata, Andara, sama ini Tata, and that is Andara. So jadi kita tuh 3 person here. Enak nggak? Enak kol, tapi manis coy. Manis banget. Apalagi tambah agar tambah manis. Enak banget, udah habis nih. Udah habis ya. Bersih guys. Oke, next ini kita keluar dari Pasar Gede dan kita mau ke pasar antik. Apa ya namanya? Aduh aku lupa. Ntar aku tulis aja ya guys. So as you can see, itu semua antik-antik, bener-bener kayak pasar loak ya, tapi itu bener-bener autentik gitu, khas Solo banget gitu kan, batiknya gitu. Terus kayak barang-barang yang lain, piring-piringan gitu banyak banget gitu. Nah ini nih bener-bener lampu ajaib, lampu Aladin kali ya, di situ juga ada. Terus foto-foto itu lampu-lampu yang digantung-gantung gitu kan, autentik. Nih patung-patung juga banyak banget guys. Ini tuh Solo karena khasnya itu kan emang kota nih. Aduh pakai mirror segala ini guys, karena ini lightingnya lagi bagus kali ya. Si anak magang lagi main ke pasar loak. Next kita itu ke keraton. Di sini tuh adalah pendopo terbesar di Indonesia. Jadi ini HTM-nya itu kira-kira 35.000. Terus kita juga ini tuh kakak magang guys. So ada namanya, aduh aku sampai lupa karena udah lama banget ini. Dengerin aja ntar ya penjelasan dari kakaknya, oke? Itu Pak, itu Pangeran Adipati Mangkunegoro yang sekarang yang ke-10. Karena di sini Kanjeng Gusti itu. Karena di sini masih aktif digunakan sebagai tempat tinggal, jadi kalau berkunjung ke sini itu wajib bersama pemandu. Ya, karena ada beberapa area yang tidak boleh diakses. Seperti area sebelah timur, itu untuk lantai yang pertama, di sana itu kantornya Kak. Ya, jadi terus untuk bangunan yang dibuat di sana nanti ada tulisannya private area. Itu merupakan tempat tinggalnya Kanjeng Gusti dengan keluarga intinya. Jadi untuk area sebelah timur itu tidak boleh diakses sama pengunjung. Dan ini luasnya Puro Mangkunegaran. Contohnya itu seperti pernikahan, tapi itu khusus untuk keluarga kerajaan saja. Terus juga untuk sembelihan atau penobatannya raja nanti juga dilakukan di sini. Ya. Terus suro kemarin ada acara kirap pusaka itu juga di sini. Ini di depannya pendopo ageng ini ada 4 patung singa. Itu yang 2 paling depan ini patung singanya didapat dari Berlin Jerman. Ya itu terjadi dari Tiongkok. Ini didapat dengan cara ditukar atau boleh dikatakan kain batik bermotif parang. Ya jadi batik motif parang itu yang asli yang Beda ya? Fotoin bro. Ini pendopo terbesar. iya terbesar di dunia. Indonesia. Oh, di Indonesia. Iya di Indonesia. Tadi di atau dunia Asia. apa yang mention, Mbak? Iya di Indonesia. Di Indonesia. Jadi lebih besar daripada yang ada di Keraton Kasunanan sama Kasultanan. Iya di Jogja sana. Ini yang terbesar. Ya ini di atasnya pendopo ini ada lampu-lampu Kak. Namanya lampu krobyong. Ini lampu apa? Kropiong. Iya. Nanti kalau kamu nanti bagaimana beliau nanti menggema. Kalau sekarang udah ada mikrofon, jadi beliau nggak harus di tengah situ. Bisa yaitu di bagian atasnya itu ada lukisan. Namanya lukisan Tugu Dua Api. Ini dilukisnya di era Mangkunegaran. Dan di bagian lukisan itu ada motif yang seperti lipin api.
Adipati ini mengambil dan dan di sisi luarnya itu juga ada rasi bintang yang dipakai. Boleh pakai ini nggak mbak? Oke. Ya, itu yang di sisi luarnya ada rasi bintangnya atau zodiaknya. Itu rasi bintang Jawa atau gimana mbak? Ya, ini hampir sama yang zodiak sekarang, tapi ada perbedaannya sedikit kak. Bedanya? Itu yang Gemini. Gemini itu yang di pojok sana nomor 2 dari kanan. Itu yang sebelahnya kerbau. Ya kurang. Ya, untuk di pendopo sini juga ada 3 set gamelan. Yang di pojok sana yang berwarna merah itu sering disebut gamelan seton. Ya, seton itu artinya Setu atau Sabtu. Jadi itu biasa dimainkan pada hari Sabtu. Ya, sekitar jam 10 sampai 12 siang. Kalau yang di pojok sana itu gamelan yang termudanya Kak. Usianya sudah sekitar 60 tahun. Iya, itu yang termuda. Kalau yang di sebelah sini udah sekitar 260 tahun. Itu sudah sejak era Mangkunegoro yang pertama. Ya, kalau yang di sana itu namanya gamelan Kiai Liporsari. Yang di sana dimainkan setiap hari Rabu. Ya, sekitar jam 10 sampai 12 siang juga, nanti diiringi sama penari juga. Jadi nanti kalau kakaknya ke sini pada hari Rabu atau Sabtu bisa lihat gamelannya dimainkan, Kak. Ya, dan nanti penarinya juga ada di tengah pendoponya sini. Jadi bisa lihat. Apa? Setiap hari Sabtu. Iya, setiap Sabtu nanti dimainin. Tetap sama. Ya. Kalau yang di pojok sananya sendiri itu yang tertuanya. Itu sudah sejak era Mangkunegoro yang pertama juga, Kak. Jadi usianya sudah sekitar 300 tahun. Iya. Yang di sana merupakan gamelan sakral, jadi lebih jarang dimainkan. Biasanya untuk mengiringi upacara adat seperti pernikahan, terus jumenengan atau penobatannya raja, terus waktu suro kemarin juga pakai di sana. Ya, karena merupakan gamelan sakral, jadi sebelum dimainkan itu juga harus dimandikan terlebih dahulu. Namanya jamasan. Ya. Nanti setiap 1 bulan sekali, ini gamelannya juga dimainkan, Kak. Biasanya di hari Rabu minggu pertama, menggantikan yang di pojok sana tadi. Ya, menggunakan yang ini dulu, jadi biar suaranya tetap bagus, biar tidak fales. Ya. Kiai Kanyut Mesem kalau yang di sini, ya. Ya, untuk menggantikan yang ini, Kak. Karena udah tertua, jadi digantikan yang termuda. Kalau ya karena adanya hari Rabu sama Sabtu dan itu udah turun temurun. Ya. Ya. Kalau di sini saya hanya PKL, Kak. Iya, jadi hanya selama 6 bulan di sini. Ya. Kalau di Puro Mangkunegaran itu untuk pemandu kebanyakan dari anak sekolah sama mahasiswa. Ya, untuk abdi dalam yang asli di sini itu untuk pemandu itu hanya sedikit. Jadi banyak yang diambil dari luar. Kalau mungkin kakaknya pernah ke Keraton Kasunanan di Surakarta, kalau di sana itu pemandunya asli abdi dalamnya di sana. Iya, ada yang keturunan, ada orang luar. Kalau di sini itu untuk orang umum bisa ikut abdi dalam, Kak. Nanti ada pendaftarannya. Iya. Oke, udah. Ya, untuk bangunan yang kedua di pojok sana, di sebelah utara, itu namanya Paringgitan. Ya, itu diambil dari kata pa sama ringgit, Kak. Pa itu artinya papan atau tepat. Kalau ringgit artinya wayang. Jadi dulunya di sana digunakan untuk tempat pertunjukan wayang kulit. Yaitu kalau dilihat bangunan kedua sana lebih tinggi dari bangunan yang pertama. Jadi nanti untuk pertunjukannya di sana bangunan kedua, untuk para penonton mereka berada di pendoponya sini. Yaitu di depannya Paringgitan sana juga ada 4 patung. Itu yang 2 paling depan patungnya bergaya Cina. Ya, kalau yang 2 di belakangnya sana itu patungnya bergaya Yunani. Yaitu patungnya terbuatnya dari logam, Kak. Terus di bagian atasnya juga bisa digunakan sebagai vas bunga. Jadi nanti kalau ada acara itu bisa diisi sama bunga. Di Paringgitan sana itu juga ada foto-foto sama lukisan. Ada fotonya Pangeran Mangkunegoro yang ke-7 sampai yang ke-10 sekarang. Iya. Yang Pangeran Mangkunegoro ke-9 itu fotonya di sebelah barat.
Ya, karena beliau sudah wafat, jadi diteruskan oleh putranya yang ke-10 sekarang. Jadi dulunya Pangeran Mangkunegoro yang ke-9 itu sebelum dinobatkan sudah menikah Kak dengan Bu Sukmawati, putrinya Pak Soekarno. Ya, di pernikahan ini mempunyai 2 anak. Yang pertama laki-laki namanya Gusti Paundra. Mungkin kakaknya pernah dengar. Ya, yang kedua perempuan namanya Gusti Menur. Ya, tapi di pernikahan ini beliau sudah bercerai Kak sebelum naik tahta. Jadi untuk Bu Sukmawati itu statusnya hanya istri biasa. Iya, tetap boleh tinggal di sini masihan. Ya. Terus beliau setelah dinobatkan itu menikah lagi dengan istri yang kedua. Itu fotonya di sebelah timurnya, lurusnya. Itu namanya Gusti Priska Marina. Jadi beliau itu statusnya sebagai permaisurinya. Ya, itu juga mempunyai 2 anak. Yang pertama perempuan namanya Gusti Sura. Yang kedua laki-laki namanya Kanjeng Gusti Bre. Ya, yang sekarang meneruskan. Karena beliau itu putranya seorang permaisuri. Jadi yang meneruskan beliau, bukan putra pertamanya tadi, Gusti Paundra. Iya. Terus di sana itu juga ada lukisannya Pangeran Mangkunegoro yang ke-7, Kak. Beliau itu melakukan siaran langsungnya melalui radio. Ketika putrinya Gusti Nurul, namanya itu menari di Belanda. Jadi itu diiringi sama musik gamelan yang tertua ini. Jadi secara siaran langsung. Ya, jadi beliau itu pendiri atau pelopor adanya SRV atau yang sekarang itu RRI, ya Radio Republik Indonesia. Terus ada lukisannya Pangeran Mangkunegoro ke-8 itu di sampingnya. Di eranya beliau itu di era pergantian Kak, dari era penjajahan ke era Indonesia merdeka. Ya, beliau itu memerintahnya di tahun 1944 sampai 1987. Di eranya beliau itu juga mulai dibukanya Pura Mangkunegaran ini sebagai tempat wisata. Jadi dulunya belum dibuka untuk umum. Terus yang nomor 2 dari kanan nanti ada fotonya Pangeran Mangkunegoro ya. Iya boleh, nggak apa-apa. Ayo, monggo silakan. Ya. Iya, orang umum bisa masuk, ada pendaftarannya. Tempat tertutup. Ya, itu yang di sana yang ke-10, beliau sekarang usianya 28 tahun dan masih single juga. Ya, jadi kalau beliau ke sini itu tinggalnya di pojok sana tadi Kak, yang sebelah Lepeni. Iya. Apa? Kalau sekarang tidak ada. Iya, beliau selain satu komisaris PT KAI. Iya, jadi beliau sering berada di luar Kak. Nanti kalau ada acara atau kunjungan, beliau baru berkunjung ke sini dan tinggalnya di pojok sana dengan keluarga intinya. Ibunya itu sekarang usianya sekitar 70 tahun. Ikut mereka duduknya di paringgitannya sini, jadi di luar. Ya, jadi yang boleh masuk itu hanya Kanjeng Gusti dengan keluarga kerajaannya saja. Di dalamnya sini itu ada simbolnya dari Pangeran Mangkunegoro yang pertama Kak. Itu beliau disimbolkan di atas karena dulunya beliau tidak mau dilukiskan. Ya, karena ia masih di era penjajahan juga. Ya, jadi yang tiga lagi. Oke. Silakan Kak dilihat dulu. Iya boleh. Tapi kalau di Keraton Surakarta itu kalau pakai celana yang perempuan itu nanti ditutup pakai kain Kak. Kalau di sini boleh. Yang penting bawahannya panjang. Bisa nggak? Tonio Blanc. Dulunya pemain film itu film Galih dan Ratna. Mungkin kakaknya pernah dengar. Oh, Galih dan Ratna, iya. pernah. Oh. Yang zaman dulu tapi versi yang dulu, kalau sekarang. Iya, yang versi zaman dulu. Kalau sekarang beliau ini sebagai desainer batik di Solo sini. Tadi Gusti Paundra. Iya. Putra pertamanya dari Bu Sukmawati. Terus itu foto bersama Siti Nurhaliza, penyanyi dari Malaysia. Ya, mereka pernah bermain film bareng Kak. Jadi foto bersama di sini. Kalau yang di sebelah sini Pangeran Mangkunegoro yang ke-9. Ya, yang ini ya namanya Gusti Retno Astrini. Ya, beliau ini menikah dengan orang Malaysia Kak, dari kerajaan Johor. Ya, jadi sekarang beliau tinggalnya di Malaysia sana. Ia ikut suaminya. Nanti kalau ada acara beliau baru berkunjung ke sini. Manis. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya kurang berkenan untuk kakaknya selama berkeliling tadi. Ya, hati-hati di jalan, untuk pintu keluarnya bisa lewat. Oke, ini sesi penutupan dan kita langsung balik. And yeah, now we in
KRL guys, karena udah capek banget. Kita juga cukup 3 destinasi aja tadi ya. Pasar Triwindu, terus pasar gede, terus ya keraton itu. BTW ini teman-teman aku udah Velocity, tandanya udah nyerah. And yeah, see you guys in next video. Bye.